dan bersyukurlah kepada Allah kita di Indonesia bisa kenal Islam tanpa teror, tanpa intimidasi. Alhamdulillah. Itu artinya sebenarnya Pak Rizik Syihab ini mengakui bahwa negeri kita itu sebenarnya negeri yang damai, aman, teman-teman. Justru kalau kita bicara masalah ancaman, intimidasi, justru banyak datang dari Pak Rizik Syihab sendiri. Siapkan diri, siaga 1 kalau terjadi G22S besok ini saudara mengacau Jakarta, habisi mereka, siap tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Ada satu cuplikan potongan video yang menarik untuk kita simak, teman-teman. Pernyataan dari Pak Rizik Syihab ketika umroh, umroh yang saat ini, teman-teman. Beliau di situ mengatakan, bersyukur kita mengenal Islam di Indonesia tanpa adanya intimidasi, tanpa adanya ancaman segala macam. Itu artinya sebenarnya Pak Rizik Syihab ini mengakui bahwa negeri kita itu sebenarnya negeri yang damai, aman, teman-teman. Meskipun ya ada konflik-konflik, tapi tentu konfliknya tidak seperti di negara-negara lain, misalkan di Palestina, teman-teman. Justru kalau kita bicara masalah ancaman, intimidasi, justru banyak datang dari Pak Rizik Syihab sendiri. Seperti narasi di video sebelumnya, teman-teman. Ketika ada isu, misalkan katanya ada 20.000 pasukan yang mengaku dirinya sebagai pasukan berani mati Jokowi yang katanya akan turun ke jalan, teman-teman. Justru di sini Pak Rizik Syihab yang sangat-sangat frontal menyikapinya, teman-teman. Sampai-sampai mengatakan kepada masyarakat, memprovokasi umat, keluarkan senjata-senjata kalian, asah senjata-senjata kalian sampai tajam. Kalau mereka membuat kerusuhan, merusak fasilitas umum, katanya, teman-teman, janyah mereka semua. Ini subhanallah, teman-teman. Padahal kan kita nggak tahu bagaimana kondisi nanti, apakah mereka betul membuat kerusuhan segala macam. Kalaupun itu terjadi kan ada aparat hukum, teman-teman. Oh, ini Pak Rizik Syihab memposisikan dirinya seperti layaknya aparat hukum, teman-teman, sehingga beliau yang lebih merasa frontal, teman-teman, bukan aparat hukum. Ini sangat-sangat aneh, teman-teman, Kemudian, teman-teman, siapa yang sering menyebarkan isu bahwa rezim ini mengkriminalisasikan para ulama kalau bukan dari golongan Pak Rizik Syihab? Kemudian juga Bahar Smith juga sering mengulang-ulang narasi-narasi seperti itu. Pertanyaan saya, teman-teman, kriminalisasi apa yang pernah dilakukan oleh rezim atau pemimpin, teman-teman? Wallahu a'lam, kalau rezim-rezim terdahulu, teman-teman, kalaupun mereka terjerat hukum, teman-teman, jelas faktanya memang karena mereka melanggar hukum. Nah, ini kok justru ketika mereka terjerat hukum menuduh pemerintah atau rezim mengkriminalisasikan para ulama. Ini kriminalisasi dari mana, teman-teman? Hanya mereka yang merasa seperti itu. Di Indonesia ini banyak ustadz, kiai, ulama, teman-teman. Tapi hanya segelintir orang yang menganggap dirinya dikriminalisasi oleh rezim, teman-teman. Kalau bukan dari golongan Pak Rizik Syihab ini. Baik, kita simak dulu videonya. Jadi itulah yang bisa kita ceritakan soal Uhud. Sebelah sana itu yang tadi kita bilang Bukit Rumah, Bukit para pemanah. Nah, jadi pemanah itu ditaruh oleh Nabi di bukit situ. Nah, di sini terjadi perang. Perang kafir datang dari sebelah sana, ikhwah. Dari sebelah sana terjadi pertempuran. Sampai akhirnya Nabi terjepit di salah satu di belakang gunung ini ada himpitan bukit. Nah, tempat Nabi dulu terjepit pada saat berperang. Nah, jadi inilah medan perangnya, saudara. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar bahwa Islam disebarkan oleh Nabi SAW dengan susah payah, dengan intimidasi, dengan teror, dengan tekanan, dan bersyukurlah kepada Allah kita di Indonesia bisa kenal Islam tanpa teror, tanpa intimidasi. Alhamdulillah. Kita teruskan perjuangan kita punya Nabi dan para sahabatnya. Jazakallahu khair. Ya Habib. Jelas, teman-teman, apa yang beliau katakan, kita bersyukur kepada Allah di Indonesia kita mengenal agama Islam tanpa adanya tekanan, intimidasi, ancaman. Alhamdulillah, kata Pak Rizik Syihab. Ini beliau bicara di negeri orang, teman-teman. Tapi faktanya bagaimana, teman-teman? Kalau di negeri sendiri seolah-olah rezim itu ancaman bagi Pak Rizik Syihab. Apa sih perbuatan Pak Jokowi ini yang dianggap begitu kejam? Terutama yang jelas-jelas saja yang muncul di publik seperti Pak Rizik Syihab, Bahar Smith, teman-teman, yang sering menuduh rezim mengkriminalisasi para ulama. Ulama yang dimaksud adalah mereka-mereka sendiri, teman-teman. Kenapa? Ulama di Indonesia banyak, ustadz yang di Indonesia juga banyak. Nggak pernah kok teriak-teriak seperti itu, teman-teman, merasa dirinya dikriminalisasi. Tapi kok ini sedikit terkena kasus, misalkan, teman-teman, padahal mereka jelas melanggar hukum, Bahar Smith, segala macam. Seolah-olah merasa dikriminalisasi, teman-teman. Seolah-olah rezim ini dianggap tidak adil,
karena memenjarakan mereka, misalkan. Subhanallah. Coba kita simak teman-teman video lanjutan dari video yang sebelumnya sudah kita reaction, teman-teman. Itu ada lanjutannya loh. Panjang sebenarnya videonya. Coba kita simak dulu. Makanya Brigade 14, pimpinan Bang Cacang semua jawara, siapkan pasukannya. Laskar Islam, siapkan pasukannya. Kurang ajar, saudara. Jokowi tinggal sebulan lagi lengser. Ada urusan apa mau kerahkan pasukan? Nah, karena Jokowi ketakutan. Dia takut kalau dia lengser besok dia tangkap dan dipenjara, saudara. Karena dia takut, dia pengen show of force. Dia pengen tunjukkan kekuasaan. Nih, gua punya pasukan. Nih, 20.000 orang siap mati. Siapa partai yang mau ngerjain gua? Siapa ormas yang mau menyerang gua? Kurang ajar. So jago, so hebat, so kuat. Maka saya himbaukan, saudara, kalau Anda ada yang ajak dari kelompok sana, walaupun dibayar, jangan mau turun, saudara. Setuju? Ini bukan pasukan berani mati, pasukan cari mati. Ini pasukan cari. Nah, kalau dia cari mati, kita kasih mati, saudara. Setuju? Setuju? Nah, maka itu jangan sampai nanti saya berangkat umroh, saudara, tahu-tahu baru beberapa hari di sana, di sini ada kejadian. Nggak boleh. Jadi umat Islam kalau ada yang datang nawarin dapat duit, yuk ikut demo damai. Jangan percaya. Tanggal 22 September jangan percaya, saudara. Ini PKI mau bangkit. Dia mau tes on the water. Dia mau tes saudara di tengah-tengah kita. Kira-kira dia punya kekuatan nggak untuk ganyang kita? Kalau kita lemah, kalau kita tidak berdaya, besok habaib kita mereka sembelih, saudara. Lusa kiai kita mereka bunuh. Hari berikutnya seluruh pesantren kiai majelis taklim akan mereka bakar, saudara. Hati-hati. Dan itu pernah terjadi tahun 1948 dan terulang di tahun 1965. Bukan nggak mungkin, besok akan terulang lagi, saudara. Makanya jangan kaget kenapa habaib dicaci maki, Pak Alwi dicaci maki, saudara. Mereka ingin merontokkan kepercayaan umat kepada habaib karena mereka tahu habaib selalu berada paling depan untuk melawan komunis di negeri ini, saudara. Takbir. Jadi kalau habaib udah disingkirkan, nah besok kiai disingkirkan, saudara. Jadi Habib sama kiai nggak boleh diadu domba, nggak boleh dipecah belah, saudara. Setuju? Takbir. Siap siaga satu, siap siaga satu. Jadi semua laskar Islam saya minta, termasuk dari FPI-nya, Persada 212-nya, saudara. Semuanya, termasuk dari persatuan-persatuan Jawara, khususnya istimewanya Brigade 411, saudara. Semuanya siapkan diri, siaga satu. Kalau terjadi G22S besok ini, saudara, mengacau Jakarta, habisi mereka. Siap tidak? Takbir, takbir, takbir. Saya merasa teman-teman Pak Rizik Syihab ini penuh dengan prasangka buruk terhadap rezim, teman-teman. Ya, saya nggak tahu histori lamanya, teman-teman. Kenapa kok begitu seolah-olah ya merasa dendam sekali dengan rezim ini? Coba perhatikan narasi-narasi di awal tadi. Ya, ada apa ini Jokowi, kata Pak Rizik Syihab. Padahal tinggal sebulan lagi loh jabatannya, kok menurunkan 20.000 pasukan yang katanya pasukan berani mati Jokowi. Nah, justru saya ingin bertanya, urusannya dengan Pak Rizik Syihab ini apa? Mau tinggal sebulan lagi, kayak mau 2 bulan lagi, kayak masa jabatannya Pak Jokowi. Urusannya dengan Pak Rizik Syihab ini apa? Kalaupun ada yang turun ke jalan, ini urusannya apa dengan Pak Rizik Syihab? Kan ada aparat hukum nanti yang mengawal. Kalau terjadi misalkan kerusuhan, huru-hara, segala macam. Kok Pak Rizik Syihab justru ya ingin saya pertanyakan. Kok Pak Rizik Syihab yang usil ya, dengan masa jabatannya Pak Jokowi yang tinggal 1 bulan. Ya, dia mau mengerahkan 20.000, kayak 30.000, kayak 40.000. Nggak ada urusan sebenarnya, teman-teman ya. Terserahlah, itu urusan mereka. Kita nggak usah ikut-ikutan. Kok Pak Rizik Syihab yang ambil pusing? Ya, sampai-sampai mengatakan itu bukan pasukan berani mati, tapi pasukan berani cari mati. Ya, kita sebagai pasukan yang akan matiin, katanya teman-teman. Apa ada informasi Pak Ali ya, teman-teman, terkait misalkan pasukan yang 20.000 orang ini yang mengatasnamakan dirinya pasukan berani mati Jokowi ini ada kaitannya dengan Pak Rizik Syihab, teman-teman? Kan nggak ada, teman-teman. Lalu kok ini Pak Rizik Syihab yang merasa bagaimana gitu ya dengan gerakan ini? Kita sih sebagai rakyat, teman-teman, sebenarnya nggak ada urusan. Mau dia demo kayak mau apa, teman-teman, ya terserah lah. Meskipun saya tidak membenarkan dengan aksi-aksi demo, teman-teman, karena banyak ya terjadi konflik segala macam ya, ada terjadi benturan antara aparat dengan masyarakat, teman-teman. Tapi kalaupun toh itu terjadi, teman-teman, ya sudah, itu urusan mereka, teman-teman. Kita ya sebagai masyarakat biasa yang nggak ada hubungannya dengan aksi ini. Coba kalian tanya diri kalian sendiri, apa hubungannya aksi 20.000 orang ini dengan kalian? Kan nggak ada. Ya begitu juga dengan Pak Rizik Syihab, teman-teman. Apa hubungannya dengan Pak Rizik Syihab? Kok Pak Rizik Syihab yang begitu frontal ya
reaksinya sampai menyuruh ya masyarakat, memprovokasi masyarakat untuk mempersiapkan senjatanya. Untuk apa teman-teman? Ya untuk melawan. Ini apa-apaan teman-teman ya. Justru saya ingin mengatakan teman-teman, kalau dari hati saya yang paling dalam teman-teman ya, seperti Pak Rizik Syihab ini, Bahar Smith ini yang sering menyulut konflik di negeri ini teman-teman ya. Entah kalian setuju atau tidak teman-teman. Karena apa? Saya jarang sekali mendengar dari ustadz-ustadz yang lain, kiai-kiai yang lain, ulama yang lain teman-teman, yang sebegitu frontalnya terhadap rezim terutama teman-teman. Ya jejak rekam Pak Rizik Syihab dan Bahar Smith itu kan terlalu banyak teman-teman. Dari orasi-orasinya teman-teman ya, narasi kebenciannya terhadap rezim itu banyak sekali. Ini sepertinya Pak Rizik Syihab ini ada rasa terpendam pribadi ya teman-teman, entah mungkin kebencian pribadi dengan Pak Jokowi atau rezim-rezim yang lain, sehingga ya seperti ini. Sebegitu frontalnya reaksi dari Pak Rizik Syihab ya teman-teman. Subhanallah. Seharusnya kalau kita menyadari teman-teman ya, kita sebagai rakyat biasa ya, bukan berarti kita mendiamkan kezoliman, nggak seperti itu juga. Tapi kan ini sudah buru-buru berburuk sangka teman-teman ya, terkait isu yang katanya 20.000 orang akan turun ke jalan teman-teman. Kok langsung ya ini Pak Rizik Syihab yang begitu frontalnya suruh masyarakat mempersiapkan dirinya. Senjata-senjata kalian, golok-golok kalian, asah dengan tajam. Kalau mereka membuat kerusuhan, ganyang mereka semua, habisi mereka semua. Subhanallah, teman-teman. Ya silahkan kalian nilai sendiri, teman-teman ya. Ini penilaian saya pribadi, teman-teman. Kita boleh berbeda. Tapi kalau yang saya rasakan ya seperti itu, teman-teman ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita share-share informasi di video kali ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.